boleh saja kan. Itu Sampai mereka juga senang-senang juga membawa uang Agus, menyimpan itu lebih. ya Hari ini tanggal 14 Januari 2025, kami dari tim pembela kaum lemah telah hadir untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah terhadap 4 orang, yaitu yang pertama adalah NP, kedua adalah G, yang ketiga adalah DS, yang keempat adalah PB, terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan ya, yang dana donasi atau sumbangan sejumlah 1,3 miliar lebih telah digelapkan dan diduga telah dialihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Tadi kita telah diperiksa dengan sejumlah 10 pertanyaan terkait peristiwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh 4 orang ini ya. 4 orang ini telah bersama-sama bersekongkol bekerja sama untuk melakukan penipuan dan penggelapan kepada Agus, sehingga Agus terbujuk rayu untuk menitipkan dana tersebut. Karena Agus terbujuk rayu dan membutuhkan dana tersebut, akhirnya Agus mengalami kerugian, dan saat ini kita sedang menunggu proses hukum untuk selanjutnya, yaitu besok Agus hadir untuk diperiksa di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi ini. Oke, dasarnya sendiri apa sih Bang? Artinya ke orang-orang ini disebut menipu, penggelapan segala macam, dan buktinya apa saja sudah diserahkan? Bukti yang telah kita serahkan yang pertama adalah bukti penyerahan uang, bukti kwitansi di Bank BCA Pondok Indah sejumlah 1 miliar. Kedua, bukti kwitansi penyerahan uang 300 juta rupiah, dan bukti-bukti lainnya seperti bukti chat dan bukti pengobatan untuk mata, itu yang kita serahkan. Dan dasarnya adalah kita ketahui bahwa DS dan G kemarin telah datang ya di Nusa Tenggara Timur ya. Kita ketahui diduga telah membelanjakan uang. Kita tidak tahu apakah itu benar uang donasinya milik Agus atau uang pribadinya. Untuk itu, kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera mengecek aliran-aliran dana milik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini. Kalau memang benar dana yang dialihkan ini adalah benar dananya milik Agus, 4 orang ini bisa terjerat pasal 372 penggelapan dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang hukumannya sangat berat sekali. 4 orang ini telah bekerja sama bersama-sama untuk melakukan tindak pidana, sehingga Agus merasa kecewa dan keberatan jika uang itu dipergunakan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Padahal sesuai awal pertemuan, DS, NP, dan G telah sepakat uang itu untuk pengobatan mata Agus. Coba 4 orang ini ya menjadi Agus, dimain-mainkan uangnya. Rasakan itu, coba rasakan. Ini kan Agus sudah mengajukan proses hukum. Ya, kita minta kepada kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan memproses hukum 4 orang ini ya. Oke, Bang, kan lagi-lagi kan kisru donasi ini mencuat lagi, diduga memang Agus lagi yang kembali menyuarakan dan akhirnya terjadi ricuh lagi nih. Gimana nih Bang tanggapannya sendiri? Ya, tanggapannya kita akan berjuang ya untuk memperoleh haknya milik Agus. Seperti kita ketahui ada gugatan ya perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh donatur yang diusul oleh PB ya. Itu dia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi dia tidak memahami terkait konstruksi gugatannya itu. Tapi kita meminta di situ di gugatannya kita gugat balik agar uang donasi sumbangan tersebut dinyatakan sah secara hukum. Uang tersebut adalah milik M. Agus Salim untuk pengobatan mata Agus, bukan dikembalikan kepada donatur
bukan dikembalikan kepada atau diserahkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Itu kita kemarin upaya. yang donasi itu menjadi polemik sendiri Bang ya? Iya, ada dua upaya, perdata, perbuatan melawan hukum, dan pidana terkait menghukum 4 orang ini agar untuk proses hukum dan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya kita tidak ada damai ya, sudah kecewa, sudah keberatan Agus dimain-mainkan. 4 orang ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan Agus hingga Agus kesulitan untuk berobat mata. Ingat, Agus ini dibutakan ya, bukan keturunan lahir mengalami buta. Bayangkan 4 orang ini merasakan kayak Agus. Kerugian Agus apa aja Bang? Kerugian yang dialami oleh Agus? Kerugiannya ya material, kehilangan uang donasinya, kehilangan uang 1,3 miliar, sulit untuk berobat, matanya tertutup sampai selamanya nggak bisa melihat dunia, nggak bisa melihat wajahnya 4 orang ini. Ya kita sebagai tim pembela kaum lemah akan bersuara terus hingga memperoleh haknya. Keadilan tidak akan datang sendirinya, tetapi harus direbut dan diperjuangkan. Itu misi kita. Oke, Bang, dari awal kan memang sudah dinyatakan bahwa jika memang Agus ingin berobat, ya silakan saja berobat, tinggal bilang saja ke pihak yayasan dan segala macam. Ini gimana Bang? Dan tapi sekarang justru Agus menuntut ya uangnya sudah didonasikan. Kalau ucapan itu kan disampaikan oleh DS ya. Nah, kita perlu bukti. Agus sudah berkali-kali mengkonfirmasi jika memang membutuhkan uang tersebut ya. Kita butuh buktinya. Kalau memang uang tersebut dipergunakan untuk mata, ya berikanlah uang tersebut, haknya Agus. Nggak perlu harus berulang-ulang kali kita sampaikan. Itu sih kita perlu bukti. Mereka berempat dulu pernah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana ya. Diduga telah melakukan penyalahgunaan dana. Tetapi mereka berempat ini telah juga mengalihkan dana milik Agus kepada penerima manfaat lain. Di sini sudah dilihat siapa yang telah melakukan penyalahgunaan dana. Apakah Agus? Apakah mereka berempatnya bersekongkol ini? Itu. Bang, tapi berempat ini dengan saksi-saksi atau bukti-bukti sudah cukup kah akhirnya ingin menjerat mereka sendiri? Untuk hari ini yang kita ajukan kepada penyidik Polda Metro Jaya bukti kwitansi ya, kwitansi pengobatan mata yang pertama, yang kedua bukti transfer uang, yang ketiga saksinya ada saksi Emi Nurmala, Neneng Sumiati alias Wawa, dan Miftahul Jannah. Oke, berarti bisa cukup lah untuk menjerat mereka. Cukup untuk menjerat dan menangkap 4 orang ini. Mas, tapi kan sebenarnya dari kayak Pablo Gunuan, Benci juga, ini kan bilang akhiri aja laporan-laporannya, terus nanti mereka nggak keberatan untuk bikin donasi baru. Seperti apa itu? Kita kalau hal itu kita sudah pernah ya melakukan pencabutan ya terkait laporan polisinya Agus penghinaan penyemaran nama baik yang menuduh Agus penyalahgunaan dana. Kemudian laporan pemerasan sudah kita cabut. Tetapi setelah kita cabut tidak ada respon atau itikat baik untuk mengembalikan haknya milik Agus. Kalau mau digalang dana lagi, nanti dikhawatirkan terjadi mengulangi lagi. Udah dapat dana diiming, udah dapat dana, nanti untuk pengobatan mata lagi diduga akan diambil lagi. Sama saja kan kalau begitu. Ya kita minta proses hukum aja. Tidak bisa hukum itu ya ada uang 1,3 M diganti gitu ya. Oh nggak bisa. Hukum pidana kita tidak mengatur hal seperti itu. Sekalipun mereka berempat ini ya mengganti uangnya milik Agus, tetap harus bertanggung jawab untuk perbuatannya sesuai dengan hukuman yang berlaku itu. Mas, tapi Mas Agus sendiri, Mereka berempat ini akan terjerat hukum. Iya, kita optimis ya. Optimisnya 90% akan memproses hukum ini. Laporan polisi terhadap G, laporan polisi terhadap NPPB, G, dan DS itu ada 2 laporan yang kita ajukan di Polda Metro Jaya. Untuk yang pemerasan dan penghinaan kita cabut ya karena mereka udah nggak ada itikat baik untuk mengembalikan. Oke. Mas, berarti Mas Agus sendiri masih terus berjuang tetap untuk kembalinya Iya. uang 1,3 miliar. Tetap kita akan berjuang ya, sekalipun langit akan runtuh ya. Iya, sekalipun langit akan runtuh. Itu kita akan tetap berjuang.
untuk memperoleh haknya ini orang buta. Jadilah pengacara bagi orang buta mata, maka kita akan bisa melakukan pembelaan itu. Agus kan buta hukum, buta mata juga kan, makanya kita bela. Ini orang nggak mampu sama sekali melawan 4 orang ini, cukup tim pembela kaum lemah yang Bang, berarti mengupayakan. pengobatannya itu sampai sekarang kan uangnya semuanya sudah dibagikan nih, Iya. donasi. Diduga ya? Diduga. Nah. Akhirnya sekarang si Agus secara pengobatan biayanya bagaimana dan seperti apa? Di luar dari yang diduga dialihkan itu ada sebagian donatur yang secara ikhlas ya. Di luar itu ada ya sebagian perlahan-lahan ya jumlahnya yang cukup untuk pengobatan mata Agus. Berarti masih ada donasi Masih ada di luar dari penggalangan kemarin itu. ada donasi lagi untuk pengobatan si Agus. Iya. Tapi sekarang sehari-harinya Agus tuh seperti apa sih Bang? Sudah, kan sekarang udah nggak tinggal sama Wawa lagi, dan tinggal di salah satu apartemen nih. Mungkin seperti apa sih kegiatan sehari-harinya Agus selama ini? Kegiatannya Agus. Kegiatan sehari-hari Agus ya sekarang kan tinggal di apartemen dan istirahat, kemudian berobat. Itu. Kalau berobat sendiri tadi pakai dana siapa? Ya di luar 1,3 M itu. Oh, ada sih. Berarti dia ada save. Ada juga sisa-sisa kemarin gitu. Kita intinya tidak takut ya dengan 4 orang ini ya. Kalaupun mereka mau melaporkan balik silakan. Kita tantang. Apa kerugian Agus? Gitu. Oke, kan kemarin juga sempat viral dulu kan video Agus yang TikTokan sama Wawa, terus dengan Happy. Ini gimana nih mungkin Ya masih kalau bisa- setiap orang kan berhak untuk happy atau senang-senang ya. Daripada kesal menangis terus boleh saja kan. Itu. sampai Mereka juga senang-senang juga membawa uang Agus, menyimpan itu. Lebih bahagia mana? Dapat uang, Agusnya nggak dapat uang. sampai Agus nyiptain puisi buat istrinya nih, mungkin Iya, salah satu. bayangin. Itu. Ya coba dipikirkan lah. Oke. Itu gimana nih mungkin pendapatnya Bang Rizaldi terkait Agus yang sekarang lebih happy main TikTokan sampai buat puisi juga buat istrinya, ini gimana? Ya itu sebagai bentuk hiburan ya bagi Agus untuk menghibur diri agar tidak terlalu untuk rasa sakit proses-proses mereka yang telah menipu Agus itu ya kita tetap proses itu. Oke, 2 pertanyaan terakhir adalah kan terkait rekening yayasan yang diduga katanya dialihkan ke rekening Gary, ini gimana? Ya, untuk itu kan rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan belum pernah dilakukan audit ya sama sekali. Nah, kita berharap dengan laporan polisi ini Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya harus wajib diaudit. Aliran dananya kemana, apakah ke korban lain atau kemana, izinnya itu harus diaudit biar tahu kejelasannya. Padahal kemarin juga Tenovi sempat bilang bahwa seluruh dana itu harus sesuai SOP-nya baru Iya. bisa didonasikan, ini gimana? Nah ini kan transfernya donatur kepada rekening Agus sendiri. Ya artinya secara hukum uang ini miliknya Agus. Agus dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tidak ada perjanjian sama sekali. Secara kepemilikan miliknya Agus. Terima kasih Bang.